Polisi menggeledah dua orang yang dicurigai sebagai wartawan gadungan yang kerap meresahkan warga. Nah, itu kan kau bukan wartawan, ini bukan wartawan. Dari balik kantong kemeja pelaku, polisi menemukan kartu identitas pers yang merujuk kepada sebuah perusahaan media. Dicurigai, kartu pers ini dijadikan alat pemerasan kepada calon korban. Oknum wartawan melakukan pemerasan terhadap sejumlah korban di Provinsi Jawa Barat dan juga DKI Jakarta yang tersebar di 37 lokasi. Selama beberapa tahun menjalankan aksinya, para pelaku berhasil mengumpulkan 498 juta rupiah dari para korbannya. Bagaimana kemudian kasus ini bermula? Ikuti penelusuran tim gelar perkara di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kelimanya mempunyai peran sebagai pengumpul informasi, eksekutor, hingga penada uang hasil pemerasan. Para korban pun tersebar di sejumlah lokasi di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sebenarnya perkara ini diawali dari adanya keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat terkait dengan adanya atau maraknya seseorang atau beberapa kelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan yang melaksanakan pemerasan terhadap para korbannya. Ya. Ini banyak warga yang menyampaikan kepada kami, terutama di daerah Cilengsi sana. Kemudian dari laporan tersebutlah kita kemudian melakukan penyelidikan terhadap informasi yang kami terima tersebut. Nah, dan pada tanggal 23 September 2021, kami bisa menangkap 2 orang tersangka yang mengaku sebagai seorang wartawan. Pada saat itu kita tangkap di depan sebuah hotel, di halaman luarnya, Hotel Melati di daerah Cilengsi. Nah, kita lakukan penangkapan. Nah, pada saat langsung penangkapan tersebut, kita langsung menanyakan kepada tersangka, dia siapa? Yang pertama ngakunya seorang wartawan. Kemudian setelah kita dedus lagi, tekan lagi kenapa, siapa dia? Dia ngakunya dari LSM, dengan berbagai dalih-dalih seperti itulah. Kemudian kita lakukan penggeledahan badan, ya, dan kita dapati ada padanya beberapa name tag, sebuah kartu tanda pengenal, ya, kartu tanda pengenal dari beberapa pers atau media. Ada diantaranya Radar Metro, ada kemudian Liputan Hukum, ada juga Morality Watch, Jadi ada beberapa dia punya name tag itu. Nah, tersangka tersebut, kita awalnya mengamankan 2 orang tersangka, JS dan juga JN pada tanggal 23 September tersebut. Nah, dari pemeriksaan tersebut, dari 2 orang tersangka tersebut, kemudian kita lakukan interogasi ataupun penyelidikan dan juga penyidikan, sehingga kita mengetahui bahwasanya mereka ini melaksanakan kegiatan atau melaksanakan aksi pemerasan ini berkelompok. Ada 5 orang dari kelompoknya tersangka CS maupun CN ini. Nah, ini yang 3 orang ini masih kita lakukan pencarian atau lakukan DPO dengan berbagai modus, dengan berbagai cara, ya. Nah, maksudnya cara modus operandi yang mereka lakukan ini dalam 5 orang tadi ini, mereka membagi dalam tugasnya masing-masing. Ya. Ada yang bertugas sebagai pengawas, ada yang bertugas sebagai penerima transferan atau menampung dana yang masuk hasil kejahatannya. Kemudian ada juga yang melakukan eksekusi pada saat pemerasan, yaitu yang menekan terhadap korban, kemudian memberikan bukti-bukti berupa foto maupun video terhadap korban, dan melakukan pengancaman atau pemerasan kepada korban. Jadi mereka mempunyai job ataupun kegiatan masing-masing, bagian masing-masing. Dalam aksinya, para pelaku yang kerap berkelompok ini menargetkan calon korban tanpa pandang bulu, mulai dari seorang guru, karyawan BUMN, hingga pegawai aparatur sipil negara. Para calon korban akan dimintai sejumlah uang mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Mereka berdua ini, kemudian para pelaku, memang mengaku pekerjaannya sebagai wartawan, atau seperti apa sebenarnya rekan itu?
ketika awal mereka tidak kooperatif memberikan keterangan kepada kami, mereka mengakui dari LSM. Setelah kami melakukan penggeledahan, didapatkan kartu identitas pers. Kartu identitas pers. Betul. Dari mana saja itu Nah, kartu ini? mereka ini dari Radar Metro dan kemudian dari Liputan Hukum. Dari Liputan Hukum. Mungkin kita bisa nanya juga ke para tersangka. Selamat malam. Bisa dijelaskan? Ini kartu pers kan merupakan salah satu atribut dari media. Bagaimana kemudian bisa mendapatkan atribut-atribut tersebut? Apa sih sebenarnya motifnya, Pak? Memang dulu kita sebagai wartawan, setelah 6 bulan ke belakang ini, saya sebagai LSM. LSM. Iya. Baik. Sebenarnya kemudian ada lokasinya untuk melakukan aksi ini di mana saja? Tidak ada tertentu, Pak. Tidak ada tertentu. Tidak. Tapi ada profil-profil, kemudian mungkin yang bisa dijelaskan juga orang-orang seperti apa sih yang dikejar untuk dilakukan tindak kriminal ini? Kita apa saja, Pak, apa yang dia lihat, apa yang didengar, itu yang kita klarifikasi, Pak. Kenapa akhirnya melakukan hal tersebut? Apa motifnya? Motif kita sebenarnya tidak ada yang hal-hal yang negatif, Pak. Cuman pada waktu itu ada minta tolong sama kita, ya gimana, Pak, ya? Kalau sudah minta tolong ya apa yang kita buat. Tidak hak kita untuk memutuskan segala sesuatu informasi itu. Iya. Oke. Ya, minta tolong atau melakukan pengancaman. Saya belum pernah seperti itu, Pak. Ya, sehingga nih korban yang menjadikan target gitu dari Abang nih. Nah, gimana bisa istilahnya mengikut apa yang Abang mau gitu kan? Seperti apa? Kita menerima laporan aja, Pak. Ada pemberitahuan, ya kita angkat telepon, ya kita diarahkan kemana gitu. Oke. Ini yang kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sebenarnya mereka tinggal di Cilengsi atau seperti apa? Mereka bukan warga Cilengsi, mereka tinggal di Bekasi. Mereka tinggal di Bekasi, tinggal tapi di Bekasi, kemudian mereka kerjanya di wilayah Cilengsi, kemudian di Bekasi juga, ada di Tangerang, kemudian ada di Kerawang. Nah, itu. Tapi kalau sehari-hari untuk pekerjaannya memang sebagai wartawan, LSM atau seperti apa? Atau mungkin wira swasta? LSM, Pak. LSM. Baik. Ini kenapa dari Bekasi bisa sampai ke Cilengsi, sampai ke daerah-daerah lain? Kebetulan kami kemarin mau ke Jonggol, terus ke Cikarang. Seperti itu perjalanan kami, Pak. Itu di perjalanan kami. Kalau yang ini sebagai apa? Sama, Pak. Jadi kebetulan kita kemarin itu lagi nongkrong saya di Jonggol, datang busanya saya ditanyakan gitu, Pak. Itu sebenarnya kami mau mengarah ke Jonggol ke Cikarang, Pak. Gitu. Emang berdua ini sering kalau menurut keterangan juga sering memang biasanya di hotel atau ada lokasi lainnya sih, Pak, untuk operasinya? Mereka tidak kooperatif gitu kan. Mereka tidak kooperatif memberikan keterangan awalnya adalah betul dari hotel. Kemudian kita tidak mengejar pengakuan dia karena pengakuan dari tersangka itu ya karena nilainya 0 gitu. Kemudian kita dari alat bukti gitu. Dari alat bukti kita menemukan bahwa mereka itu sudah dari 2019 sampai sekarang melakukan itu target-target sasarannya hotel, kemudian ada ya kepala desa, ada ASN gitu kan yang mereka melakukan ya pengancaman atau pemerasan. Pengungkapan dan penangkapan para tersangka menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bogor. Alasannya, beberapa pegawai Pemkab Bogor telah menjadi korban. Mereka diancam para pelaku akan dimuat berita-berita tidak benar. Kalau dari informasi yang didapatkan dari perangkat desa di bawahnya Kabupaten Bogor, apa kemudian ancaman yang sering diterima? Apakah akan ditampilkan di sebuah artikel ini atau sebuah di media televisi ini atau seperti apa, Ibu Ade? Iya, jadi kalau kemarin sih kita mendengar dari paparan dari Pak Kapolsek bahwa dia memfoto, mencari bukti, lalu datang kepada seorang tersebut untuk nanti akan saya muat di media saya. Padahal begitu cek nggak ada medianya. Gitu. Ada nama-nama mirip-mirip seperti nama-nama koran lokal, tapi tidak ada. Gitu. Tapi belum pernah jadi kartunya kartu yang memang bohong. Sudah cek akhirnya ternyata bohong. Iya, nggak ada kantornya, nggak ada apa-apa, nggak ada medianya juga nggak ada, cuman namanya yang dicatut lah. Nah, ini sudah ada kemudian mungkin perangkat desa yang kemudian melapor ke Ibu
berapa banyak kemudian perangkat desa yang melapor ke Ibu? Sudah sejak kapan? Dan berapa banyaknya? Apakah kemudian pernah ada yang menyetorkan uang kepada oknum pelaku ini, Bu? Ya mereka sih sebetulnya lapor ke saya, Bu, takut ini gini. Ya udah sini laporkan, siapa, nggak berani juga gitu loh. Tapi indikasi itu ada gitu loh. Jadi bahkan teman-teman wartawan juga banyak yang ngomong kalau misalkan nih datang nih satu nih, terus besoknya lagi datang lagi temennya, besok lagi datangnya temennya begitu. Saya kira ketika saya menyatakan bahwa mereka bodong itu yang memang sempat juga terjadi ya, mereka ya merasa tersinggung ya. Saya kira kalau wartawan sih nggak akan tersinggung gitu loh dengan pernyataan saya gitu. Tapi kalau yang tersinggung ya mungkin merasa gitu ya. Diakui oleh Dewan Pers, jumlah perusahaan media beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Proses penyaringan diakui masih menjadi prioritas kompetensi seorang pewarta. Masyarakat dapat mewaspadai modus pelaku jika mencari keuntungan dalam tiap peliputan. Bagaimanapun juga kejadian yang baru saja kita dapatkan informasinya mengenai adanya oknum yang mengaku pewarta atau wartawan yang memeras pejabat di daerah, ini sesuatu yang menjadi presiden buruk lah. Tetapi memang situasionalnya karena pekerjaan wartawan itu adalah pekerjaan terbuka, sehingga semua orang bisa menjadi pewarta, gitu kan. Nah ini tentunya menjadi kecenderungannya bisa dijalankan oleh oknum yang memang mengambil kesempatan untuk hal-hal yang negatif. Nah, Dewan Pers dalam hal ini juga terus bersama dengan organisasi wartawan mendorong adanya uji kompetensi sehingga wartawan yang di lapangan tentunya juga punya kompetensi, paham betul terkait dengan kerja-kerja jurnalistik. Tetapi yang tidak kalah penting tadi, ketika mereka melakukan kerja-kerja jurnalistik, sudah bisa dibedakan juga barangkali keterkaitan ini yang beneran atau tidak. Saya agak riskan kalau menyebut abal-abal karena wartawan itu ya wartawan, abal-abal ya abal-abal, karena tidak bisa disamakan. Nah awalnya biasanya salah satu misalnya ciri-cirinya misalnya ya mereka selalu bekerja dalam posisi berkelompok. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi mereka juga dalam posisi arogan. Gitu kan. Karena pada prinsipnya antara narasumber dengan pewarta posisinya sama. Gitu kan. Tetapi ketika dari awal sudah memulai dengan tendensi, itu sudah pasti menjadi salah satu bagian yang juga terindikasi. Yang ketiga, salah satu yang tidak kalah penting, gitu kan, tidak hanya persoalan bahwa orang membuat ID, betul sepakat, ID card itu bisa dibuat di mana saja dan semua orang rasanya bisa membuat ID card itu, gitu kan. Yang tidak kalah penting, apalagi kalau tadi bicaranya media online itu cukup dengan berbadan hukum, kemudian punya domain, maka orang bisa membuat media sesederhana itu. Tapi yang tidak kalah penting adalah tendensinya. Di ujung cerita biasanya ada unsur tadi pemerasan, misalnya kalau bapak ini tidak mau memberikan sesuatu atau saya menemukan ada dokumen sesuatu yang rasanya akan berimbas kepada bapak, kepada lembaga, kepada institusi, maka mohon kiranya atau saya minta sesuatu. Nah itu barangkali sudah menjadi penjelasan terkait dengan seperti apa sih profilingnya mereka. 5 orang oknum wartawan ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap sejumlah korban dan berhasil mengumpulkan 498 juta rupiah dari para korbannya. Di tengah mencuatnya kasus pemerasan yang dilakukan oleh wartawan, tentu masyarakat harus menjadi lebih waspada. Meskipun secara kasat mata sulit ditemukan pembeda, namun apabila kemudian muncul intensi mendapatkan keuntungan semata dari sebuah berita, masyarakat kemudian harus menjadi waspada. Francisco Donasiano, Yogi Syarefi, Kompas TV, Kabupaten Bogor.